Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Putri Novitasari dengan NIM 06031282025040. Saya dari kelas Indralaya. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 6 program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Etika Pendidik, serta sebagai bahan untuk bermawas diri saya sebagai calon pendidik, karena sejatinya guru itu digugu dan ditiru. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan kasus yang telah terjadi antara pendidik dan peserta didik. Ini merupakan potongan dari berita kasus yang terjadi antara guru dan siswa. Dilansir dari newsdetik.com, diketahui pada bulan Agustus tahun 2022 kemarin telah terjadi atau terdapat berita penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang guru di SMK Negeri 1 Jakarta. Dari apa yang sudah saya baca, maka dapat disimpulkan pada berita tersebut tertulis bahwa penganiayaan ini dilakukan oleh salah seorang guru terhadap salah satu muridnya di kelas 12. Penganiayaan ini dilakukan lantaran korban diduga melakukan pembulian dan juga pemalakan terhadap salah satu siswi kelas 10. Kasus ini kian menjadi rumit dan panjang ketika orang tua korban merasa tidak terima jika anaknya dianiaya oleh gurunya serta dituduh sebagai pelaku pembulian atau perundingan terhadap adik tingkat. Nah, dari kasus tersebut, jika kita kaitkan dengan materi-materi perkuliahan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka dalam kasus ini dapat kita ketahui bahwa guru sebagai pelaku penganiayaan ini tentu tidak menunjukkan diri memiliki etika yang bersikap dan berpandangan positif. Karena apa? Karena dapat dilihat guru ini menjadi sosok yang tidak sabaran dan juga sosok yang tidak dapat lagi berpikir secara positif ketika mendengar adanya laporan pembulian atau perundungan yang dialami oleh siswa kelas 10 ini. Kemudian pada kasus ini pun menunjukkan bahwa guru ini tidak menunjukkan pribadi yang berkompeten atau memiliki kompeten tinggi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara guru ini melakukan tindak kekerasan, yang berarti guru ini bertindak tidak sesuai dengan norma atau aturan sosial budaya yang berlaku. Selanjutnya, guru ini juga tidak dapat memposisikan dirinya sebagaimana mestinya, di mana seorang pendidik harusnya menjadi sosok yang pengayom dan pembimbing siswa. Mungkin maksudnya baik untuk menegur pelaku agar tidak melakukan pembulian atau perundungan lagi, namun tidak dengan kekerasan. Sebab guru harusnya tetap dapat mengingatkan siswa akan kebaikan dengan cara yang baik. Kalaupun siswanya berbuat salah atau melenceng dari norma dan hukum, maka tegurlah dengan cara yang baik, bukan dengan cara kekerasan. Lalu pada kasus ini juga terlihat bahwa masih kurangnya rasa empati guru sebab masih menunjukkan pribadi yang tidak dapat mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang serta tidak menelaah terlebih dahulu informasi yang diterimanya. Terakhir, pada kasus ini dapat kita ketahui bahwa guru ini tidak memiliki kemampuan menjadi teladan yang positif bagi siswa. Sebab sudah jelas guru ini melakukan tindak kekerasan kepada siswanya. Nah, menanggapi kasus permasalahan yang terjadi antara guru dan siswa ini, maka ada beberapa solusi yang dapat saya berikan untuk penyelesaian kasus tersebut menurut saya pribadi dan dari sudut pandang kacamata saya. Yang pertama, agar tidak terjadi lagi kasus serupa dan agar kasus pembulian atau perundungan di lingkungan sekolah ini tidak terulang kembali, maka perlu adanya penyusunan SOP tentang perundungan ataupun pembulian yang nantinya akan disosialisasikan ke warga sekolah secara keseluruhan dan diterapkan di lapangan. Lanjut, pada solusi yang kedua, hendaknya ketika seorang menjadi guru harus selalu memiliki kesadaran bahwa guru itu digugu dan ditiru. Jadi apapun yang dilakukan oleh guru, baik tindakan yang bersikap positif ataupun negatif, tentu akan ditiru oleh siswa.
Yang ketiga, guru harus memiliki perhatian lebih dan peka terhadap kondisi sekitar agar dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dan meminimalisir kasus terulang kembali. Keempat, bangun komunikasi yang aktif dan positif dengan siswa, sehingga guru pun dapat mempengaruhi siswa secara positif. Yang kelima, guru harus selalu berupaya untuk mengingatkan siswa akan kebaikan. Terakhir, guru harus bertindak secara profesional, tapi tanpa adanya kekerasan, baik secara fisik ataupun secara verbal, sebab semua hal dapat diselesaikan dengan cara yang baik, tanpa perlu melibatkan kekerasan. Nah, itu tadi pembahasan secara singkat terkait kasus yang telah terjadi tentang etika pendidik, yang kemudian kita kaitkan dengan materi-materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu, terdapat beberapa solusi atas permasalahan yang telah terjadi dari sudut pandang kacamata saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi ataupun teman-teman sekalian yang menonton video ini. Tapi selalu ingat bahwa mawas diri itu penting, bertindak secara profesional itu harus, namun jangan menjadi orang yang buta dan tuli sehingga gelap mata dan bertindak secara anarki. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next video.